Jericho, Jessica, Jesslyn, Justin, Adus. Berarti hadir dong, ada ya? Keisha, Kelly, hadir. Kim, ada. Lauren, Malvin, Novina, Sandi, Theo, ada. Tristan, Fiorin, Yosan. Oke, berarti hari ini ada 3 siswa yang tidak hadir dengan keterangan sakit. Kita doakan semoga mereka cepat sehat, cepat sembuh, dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Materi tentang hasil laporan observasi. Kita bahas di tanda contohnya apa aja? Romanya tanda sebut, tanda petik, banyak sekali contoh. Ada tanda titik, kemudian koma, titik kemudian dua, ada seru, kemudian tanda seru tanda tanya. Masing-masing tanda baca ini memiliki fungsi berbeda. Pengertian dari tanda baca apa? Tanda grafis yang Menurut KBBI, tanda baca atau punktuasi adalah tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan berbagai bagian dari satuan. Adalah yaitu tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan berbagai bagian dari satuan bahasa tertulis. Bahasa tertulis seperti ini: surat-suratan, membuat surat, kirim surat itu bahasa tertulis atau suatu teks. Gimana kalau misalkan satu teks itu tanpa menggunakan tanda titik, koma? Kita bacanya jadi satu tarikan nafas. Langsung sebutkan. Kemudian tanda baca yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah tanda titik, koma, kemudian titik dua dan sebagainya. Yang sering kita gunakan adalah tanda titik, koma, tanda tanya dan tanda seru. Untuk petik itu berbeda, jarang-jarang kalian tambahkan. Fungsi dari tanda baca apa? untuk menata kata dan kalimat sehingga maksud atau informasi dari teks yang disusun dipahami oleh pembaca. Menata Kata dan kalimat sehingga maksud atau informasi dari teks yang disusun. Fungsi dari tanda baca ini adalah untuk menata kata atau kalimat sehingga maksud ataupun informasi dari teks tersebut dapat dipahami oleh si pembaca. Contohnya apa? Hari aku bangun. Contoh kalimat. Ini masuk.
Toh. Oke, contohnya kalimat. Selain suka tidur, Jason ternyata hobi main game, main bola, main layangan. Di sini tidak ada tanda bacanya. Harusnya kalimat ini menggunakan tanda baca apa? Selain suka tidur, Jason ternyata hobi main game. Mainnya disebutkan satu kali aja ya, jangan 3 kali. Jadi selain suka tidur, Jackson ternyata hobi main game, bola, atau sepak bola, dan main layang. Tuh, jadi fungsi dari tanda ya, tanda petik banyak sekali. Contoh, ada tanda titik, kemudian koma, titik kemudian 2, ada seru, kemudian tanda seru atau tanya. Oke. Masing-masing tanda baca ini memiliki fungsi berbeda. Pengertian dari tanda baca apa? tanda grafis yang Menurut KBBI, tanda baca atau punktuasi adalah tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan berbagai bagian dari satuan. Adalah yaitu tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan berbagai bagian dari satuan bahasa tertulis. Bahasa tertulis seperti ini: surat-suratan, membuat surat, kirim surat itu bahasa tertulis, atau suatu teks. Gimana kalau misalkan satu teks itu tanpa menggunakan tanda titik, koma? Kita bacanya jadi satu tarikan nafas. Langsung sebutkan. Kemudian tanda baca yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah tanda titik, koma, kemudian titik 2 dan sebagainya. Yang sering kita gunakan adalah tanda titik, koma, tanda tanya dan tanda seru. Untuk petik itu berbeda, jarang-jarang kalian tambahkan. Fungsi dari tanda baca apa? untuk menata kata dan kalimat sehingga maksud atau informasi dari teks yang disusun dipahami oleh pembaca. Menata Kata dan kalimat sehingga maksud atau informasi dari teks yang disusun.
dipahami oleh si pembaca. Contohnya apa? Hari aku bangun. Contoh kalimat. Oh. Oke, contohnya kalimat. Selain suka tidur, Jackson ternyata hobi main game, main bola, main layangan. Di sini tidak ada tanda bacanya. Harusnya kalimat ini menggunakan tanda baca apa? Selain suka tidur, Jackson ternyata hobi main game. Mainnya disebutkan satu kali aja ya, jangan 3 kali. Jadi selain suka tidur, Jackson ternyata hobi main game, bola, atau sepak bola, dan main layang. Tuh, jadi fungsi dari tanda baca itu seperti itu. Kemudian kita bahas tentang jenis-jenis atau apa saja tanda baca yang sudah digunakan di dalam bahasa Indonesia. Masih lama ya? Nah, jangan saya deh yang bikin siapa tolong dihapus papan tulisnya. Bikin, nih tolong dihapus dulu ya. Nama Jericho sama nih, karena kan beda sama, tapi penulisannya beda. Nah, Colin benar, tanda bacanya ada komanya, ada titiknya. Sedangkan Jericho ada titik, itu mengurangi poin. Jadi misalkan nanti, Miss, kok ini jawabannya sama tapi nilainya beda? Coba diperhatikan. Atau misalkan menuliskan tanda baca huruf besar sama tempat. Kalau nama tempat itu harus menggunakan huruf besar, ya kan? Yang satu huruf besar, yang satu huruf kecil. Berarti yang huruf kecil nanti mengurangi poin juga. Kata saya kan guru bahasa Indonesia, jadi untuk tanda baca harus saya perhatikan. Awal kalimat menggunakan huruf besar, nama tempat menggunakan huruf besar, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas dulu tentang titik. Salah satu fungsi dari tanda baca titik adalah mengakhiri suatu kalimat. Contohnya apa? Coba dimain. Nah, duduk diomeli sama Yayu. Pakai apa? Yayu. Karena tidur di kelas. Duduk yang
Contoh Kim ya. Tahu. Kim suka bermain game online. Titik. Nah, kalau sudah main game online jangan sampai pinjol, jangan online sayang. Kalau aku 50.000 buat token untuk judi online. Waduh. Ini cuma contoh ya, kalian jangan begitu ya. Ya. Waktu itu di berita kan ada tuh contoh. Ada bocah yang ke Indomaret beli top up 800.000 itu alasannya untuk judi online. Pegawai Indomaretnya kena omel. Sedangkan pegawai Indomaret itu apa ya? Ya hanya menjalankan. Terus ada yang beli ya udah kita layanin. Ya, ini coba aja Kim ya. Kim suka bermain game online. Ini contoh dari tanda baca titik atau fungsinya. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma. Fungsinya apa? Tanda koma mempunyai beberapa fungsi. Kita bahas salah satunya yaitu dipakai untuk pemerincian 3 unsur atau lebih yang digunakan dalam satu kalimat. Contohnya tanda koma sering kita lihat dong ya. Contohnya apa? Yang dicatatkan Membawa gunting dan sewarna. besok pagi kalian diharapkan membawa gunting Dan sewarna benang. Laptop sama penggaris. besok pagi diharapkan kalian diharapkan membawa 3 benda contoh lain. Misalkan lem, besok kita buat hiasan ini lem, kemudian kertas, karton. Kemudian apa lagi? Misalkan ya kalau ada lomba mading yang dibutuhkan Gunting. lem, kertas karton, Gunting. pensil warna, Betul. pensil warna harus spidol dong, dan penggaris atau ini aja jarum, ya kan? Jarum pentul, tahu kan jarum pentul? Tahu. Yang buat nempelin gambar-gambar itu. Nih, besok pagi kalian diharapkan membawa lem, koma, kertas karton, koma, gunting, koma, pensil warna, dan jarum pentul. Jadi fungsi dari tanda koma ini untuk merincikan, jadi seolah ada jeda sebentar di dalam kalimat tersebut. Ya, besok pagi kamu bawa gunting dan apa tadi Miss? Akhirnya tidak jelas. Itu fungsi dari tanda koma.